Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Jangan lupa like dan subscribe. Kita akan nonton video ini sampai selesai. Hari ini kita akan berbicara tentang apakah setiap orang Kristen akan menjadi kepala, bukan ekor. Hari ini kita akan membicarakan tentang kepala atau ekor ya Bapak Ibu ya. Ulangan pasal 28 kita akan baca ayat 13a. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik, bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Di sana kalau judul perikopnya tentang berkat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita pasti sering ya mendengar di gereja-gereja, kamu akan dijadikan kepala bukan ekor. Ada banyak orang yang nggak mau makan ekor, sukanya makan kepala berarti jadi kepala dalam kehidupannya. Apakah ini mitos atau fakta? Tentu saja ini mitos ya Bapak Ibu ya. Apakah setiap orang Kristen akan menjadi kepala? Kita akan memperhatikan satu persatu penjelasan dari ayat ini. Salah satu janji Allah yang akrab di telinga kita, banyak orang Kristen selalu beranggapan Tuhan akan mengangkat mereka menjadi kepala, bukan ekor. Bapak Ibu, Saudaraku, engkau akan tetap naik dan tidak akan pernah turun. Di dalam Ulangan pasal 28 ayat 13a. Beberapa gereja menjadikan teks ini sebagai bagian dari doa berkat atau doa yang lain di dalam setiap ibadah. Beberapa orang Kristen bahkan mengucapkan kalimat ini di pagi hari sebelum melakukan aktivitas, bagaikan komat kamit membaca mantra, begitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mereka meyakini bahwa setiap anak Tuhan pasti akan menjadi kepala. Lebih lanjut, mereka memahami kepala di sini artinya jabatan. Orang yang nomor satu, pemimpin, prestasi, juara di dalam setiap perlombaan yang mereka ikuti. Popularitas terkenal, Bapak Ibu, maupun kemakmuran, kaya raya. Bapak Ibu, lagi-lagi tentang kaya raya. Manusia senang dengan ayat ini ya Bapak Ibu ya. Mereka berpikir kalau menjadi kepala itu berarti mereka menjadi seorang pemimpin, menjadi orang yang berpengaruh, menjadi orang yang kaya raya, berkualitas, hidupnya selalu di atas dan tidak pernah turun. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, terkadang kalau kita melihat kehidupan kita, kok saya selalu di bawah ya? Kok saya tetap miskin ya? Kok saya tetap menjadi bawahan? Kok saya hidupnya begini-begini aja tetap menjadi ekor? Mungkin Bapak Ibu merasa kecewa dengan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu merasa yang difirmankan Tuhan itu hanya cerita bohong saja. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, izinkan saya untuk belajar menggali bersama-sama firman Tuhan bersama saya hari ini. Ingat Bapak Ibu, prestasi, juara dalam kompetisi, popularitas terkenal. Siapa sih yang gak mau Bapak Ibu Saudaraku? Semua orang kepingin mendapatkannya.
Gak ada orang yang ingin juara ke-10. Mereka ingin juara 1. Kecap nomor 1 ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu saudaraku, yang menjadi salah satu janji paling favorit bagi orang Kristen di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13. Apakah teks ini memang ditafsirkan demikian? Benarkah setiap orang Kristen akan menjadi kepala di mana saja dia bersekolah, berlomba, bekerja? Pembacaan Alkitab, kalau kita menggalinya dengan teliti, bukan apa kata orang, penggunaan logika sederhana sudah memadai untuk mengetahui kekeliruan dalam konsep populer di atas. Bapak Ibu jangan lekas kecewa dengan janji Tuhan. Pertama, ayat ini seharusnya dipahami secara komunal. Janji-janji dalam pasal 28 ditunjukkan kepada seluruh bangsa Israel secara global, komunal. Maskulin singular yang menyeratkan bangsa Israel secara keseluruhan. Tuhan sedang berbicara kepada bangsa Israel dalam kapasitas mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 28 ditunjukkan kepada seluruh bangsa Israel. Bapak Ibu, Tuhan sedang berbicara kepada mereka dalam kapasitas umat yang dikuduskan. Dan Bapak Ibu perlu ingat, ini sesuai dengan salah satu berkat yang dijanjikan, yaitu negeri Kanaan. Konsep populer tentang janji-janji lebih mengarah ke personal atau individualistis. Setiap orang Kristen akan dijadikan kepala. Ini jelas tidak sesuai konteks, Bapak Ibu. Tuhan waktu itu dia berbicara kepada bangsa Israel secara komunal. Seluruh bangsa Israel menjanjikan Kanaan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kedua, kepala dan ekor dikontraskan dengan bangsa lain. Sejak awal pasal 28 kalau kita membacanya, Musa sudah mengatakan, Tuhan Allahmu yang akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Pasal 28 ayat 1, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Itu maksud Tuhan. Kepala dan ekor itu dikontraskan dengan bangsa lain. Sejak awal pasal 28 saya akan ulang, Musa mengatakan Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau dari segala bangsa di bumi. Bagian selanjutnya dikatakan maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan yang telah engkau sebut atasmu, mereka akan takut kepadamu. Dalam konteks posisi bangsa Israel di antara bangsa-bangsa. Inilah janji di ayat 13 diberitahukan. Konsep populer Ulangan 28 ayat 13 yang sering kita dengar, orang-orang Kristen sering mengontraskan dirinya secara personal atau individualistis dengan siapa saja Anda di sekeliling Anda tentunya. Entah itu di sekolah, pekerjaan, perlombaan. Mereka bahkan tidak memperhitungkan bahwa di sekeliling mereka juga banyak anak-anak Tuhan ya Bapak Ibu.
Saudaraku, di dalam sekolah Kristen, kita bayangkan secara logika, kalau semua dijadikan kepala, gurunya yang repot, juara 1 semuanya. Gak ada juara 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya, setiap anak Tuhan juga berdoa kan, Tuhan jadikan aku kepala dan jangan jadi ekor. Maka sekolah akan menjadi kacau ya Bapak Ibu ya. Ketiga istilah kepala harus dipahami secara figuratif dan benar tentunya. Apa arti menjadi kepala dan bukan ekor? Konteks Ulangan pasal 28, saya ingatkan buat Bapak Ibu Saudaraku yang mendengar channel saya hari ini, itu memberikan petunjuk yang berharga secara konsisten. Ungkapan kepala, ekor, itu dihubungkan dengan memberi atau menerima pinjaman. Ya Bapak Ibu ya, sebelum ungkapan ini muncul, Allah berjanji, engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Dalam pemaparan tentang kutuk yang akan menimpa bangsa Israel jika mereka melanggar firman Tuhan. Berkat bagi bangsa Israel jika mereka mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ingat, Ia akan memberi pinjaman kepadamu, tapi engkau tidak akan beri pinjaman kepada mereka. Ini sebaiknya memahami kepala, ekor dalam arti kebebasan untuk mengatur hidup sendiri, Bapak Ibu. Kepala, ekor, ini berarti memiliki kebebasan untuk mengatur kehidupan sendiri. Jadi kita tidak bisa tiru-tiru orang lain, harus punya prinsip-prinsip kehidupan sehingga Anda tidak selalu terbawa arus. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, seperti orang yang terlilit hutang, pasti hidupnya apa kata orang yang memberi hutang. Ya, contohnya jika Bapak Ibu tidak punya uang selalu ditolong sama si A yang orang yang kaya, otomatis apapun keputusan si kaya, suruh ini, suruh itu, Anda akan mengikutinya. Tapi hari ini kepala berarti Anda bebas mengatur kehidupan Anda sesuai dengan firman Tuhan tanpa ditekan oleh siapapun. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita tidak perlu bersaing dengan sesama anak Tuhan, rebutan menjadi kepala. Akhirnya antara anak-anak Tuhan saling bergontok-gontokan, saling berlomba ingin menjadi nomor 1. Bapak Ibu Saudaraku, jangan salah dalam memaknai firman Tuhan ya. Ingat Bapak Ibu, kebebasan untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan patokan firman Tuhan. Bukan bebas sebebas-bebasnya, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Setiap orang yang terlilit oleh hutang tidak bisa. Mereka harus bergantung kepada orang yang memberi hutang. Maka kita patut bersyukur kita telah dibebaskan oleh darah Kristus. Kita bukan hamba dosa. Kita bebas, tapi bebas yang bertanggung jawab. Bebas dari dosa bukan berarti kita bebas untuk tenggelam di dalam dosa. Itu hal yang keliru dalam memaknai firman Tuhan. Makna ini juga diteguhkan oleh pemunculan ungkapan kepala, ekor di bagian Alkitab yang lain. Kalau kita baca Yesaya 9 ayat 14 sampai 15 menyebutkan tua-tua dan orang-orang yang terpandang sebagai kepala, sedangkan para nabi palsu sebagai ekor. Baik kepala maupun ekor akan dihukum oleh Tuhan. Para nabi seharusnya menjadi kepala. Mereka yang menyampaikan isi hati Tuhan akan dihukum oleh Tuhan karena apa, Bapak Ibu? Karena mereka, sedangkan raja
dan pemimpin seluruh rakyat hanya mengikuti dia seharusnya. Tetapi ironisnya kondisi umat Tuhan justru terbalik. Nabi kehilangan suara kenabiannya, hanya mengekor pihak yang berkuasa. Saya ingatkan Bapak Ibu, kalau hamba-hamba Allah tidak mempergunakan kenabiannya dalam arti memberitakan firman Tuhan dengan benar, hanya mengikuti tren saja sehingga memberitakan berkat-berkat saja, membuai jemaat, Tuhan tidak berkenan di dalamnya. Nabi-nabi di zaman yang dikatakan Yesaya pasal 9 ayat 14 sampai 15. Nabi-nabi seharusnya dia menjadi kepala, mereka yang menyampaikan isi hati Tuhan. Sedangkan raja dan pemimpin seharusnya itu tunduk kepada nabi-nabi. Tetapi kebalik. Pada zaman modern sekarang ini juga sama, Bapak Ibu. Banyak hamba-hamba Tuhan tunduk kepada penguasa-penguasa. Dalam arti, karena yang nyumbang gereja sangat besar uangnya, maka apa yang dikatakan orang penyumbang dana itu, pendetanya selalu takluk. Tidak berani menegur kesalahan donatur gereja. Tidak berani menegur kalau jemaatnya salah. Takut nanti jemaatnya hilang. Sumber dananya menjadi pudar. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, saya harap hal-hal seperti ini tidak terjadi di gereja-gereja Tuhan. Ingat Bapak Ibu, kondisi umat Tuhan justru terbalik. Nabi kehilangan suara kenabiannya, hanya mengekor pihak yang berkuasa. Terakhir, pandangan populer tentang Ulangan pasal 28 ayat 13 tidak mungkin terpenuhi. Penafsiran populer yang terlalu individualistik sifatnya menimbulkan banyak kesulitan. Mengapa? Jika menjadi kepala artinya harus menjadi seorang nomor satu, menjadi seorang pemimpin, menjadi orang yang populer, menjadi kaya raya. Bagaimana dengan orang Kristen yang pekerjaannya biasa-biasa saja? Bagaimana dengan orang Kristen yang ekonominya di bawah? Bagaimana dengan suatu perlombaan yang diikuti anak-anak Tuhan? Apa semua menjadi juara satu? Kan tidak mungkin. Ya, Bapak Ibu. Bagaimana dengan suatu perlombaan? Kalau semuanya pingin menang, ya jurinya pusing 7 keliling, ya Bapak Ibu ya. Siapa di antara mereka yang menjadi kepala atau ekor? Bagaimana dengan banyak orang Kristen yang hanya menjadi karyawan? Mungkin gajinya tidak tetap, pekerjaannya tidak tetap. Jangan berkecil hati, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Itu bukan berarti Allah meninggalkanmu. Itu bukan berarti Allah lalai akan janjinya. Ulangan pasal 28 ayat 13 itu berbicara tentang bangsa Israel secara komunal, bukan secara individu. Bapak Ibu, berarti mereka tidak menerima janji ini? Bukan, Bapak Ibu ya. Penafsiran populer hanya memberi ruang bagi orang-orang tertentu saja. Jumlahnya sangat sedikit. Penafsiran ini, penafsiran yang personal, yang berbasis personal, itu justru bisa memberi kesan bahwa Tuhan tidak memegang janjinya. Tuhan tidak setia terhadap firman-Nya. Karena jumlah orang Kristen yang menjadi kepala menurut pandangan populer itu jauh lebih sedikit daripada yang tidak menjadi kepala. Hanya yang perlu kita ingat di sini, bukan itu maksud firman Tuhan di dalam pasal 28 Ulangan ayat ke-13. Karena Tuhan berbicara secara komunal, bukan secara individu. Kalau menjadi kepala, kita fokuskan hanya ingin menjadi nomor satu, maka semua dunia ini gontok-gontokkan akhirnya mengejar nomor satu. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, kita perlu ingat, kepala itu bisa
diartikan bahwa kita berhak mengatur hidup kita tanpa harus dikendalikan oleh orang-orang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus benar-benar bisa mengatur diri kita, tidak perlu mengekor, ikut-ikutan tren, tidak perlu ikut-ikutan apa kata orang. Belum tentu apa kata orang itu benar. Ada banyak orang sekarang sering berpikir, apakah Tuhan itu adil? Apakah Tuhan itu ada? Apakah janji Tuhan itu relevan di zaman yang modern ini? Kita tahu bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Dan jangan salah menyikapi firman Tuhan, karena di setiap konteks Tuhan berbicara ada maksud di dalamnya. Kita tidak bisa antem kromo semua firman Tuhan, sehingga kita kecewa dengan Tuhan dan pergi meninggalkannya. Ya Bapak Ibu, kita perlu ingat bahwa janji Tuhan di dalam Ulangan 28 ayat 13. Sekali lagi, kata kuncinya adalah komunal, seluruh bangsa Israel. Jika anak-anak Tuhan secara komunal mengasihi dan mentaati firman Tuhan, orang-orang Kristen akan memiliki kapasitas untuk mempengaruhi orang banyak, bahkan dunia ini, dengan pola pikir Kristus. Kita akan dimampukan untuk merembeskan. Kita akan dimampukan untuk merembeskan nilai-nilai kerajaan Allah. Kita akan dimampukan untuk memasukkan nilai-nilai kerajaan Allah di setiap aspek kehidupan ini. Meski di dunia pendidikan, dunia kerja, dunia marketing, dan sebagainya. Kita sebagai anak Tuhan harus bisa memiliki kapasitas sebagai kepala, dalam arti kita dapat mempengaruhi dunia dengan pola pikir kita. Jangan sampai pola pikir dunia justru membuat kita menjadi apatis terhadap nilai-nilai kekristenan. Kita menggarami, bukan dunia yang harus menjadikan kita menjadi terombang-ambing dengan segala kebutuhan hidup mereka, dengan pola pikir mereka. Ingat Bapak Ibu, nilai-nilai kerajaan Allah harus kita rembeskan, dalam arti kita harus masukkan di dalam segala aspek kehidupan. Kalau kita bekerja sebagai karyawan, ya kita harus menjadi karyawan yang takut Tuhan. Menjadi karyawan yang tepat waktu, disiplin. Ini berarti kita telah menetapkan gaya Kristus di dalam setiap pekerjaan kita. Jangan Anda berpikir karena Anda anak Tuhan, maka Anda bekerja carpe diem. Nah, ini membuat kekristenan tidak berdampak. Kita punya kapasitas berdampak bagi orang lain, bagi keluarga kita, bagi dunia. Maka apa yang menjadi daya pikat dunia yang membuat kita jauh dari Tuhan, melawan perintah Tuhan, ya kita jangan terbawa arus. Jangan jadi ekor yang selalu mengekor terus. Apa kata dunia kita ikut. Tapi kita menjadi kepala, memiliki kebebasan untuk mengatur hidup kita. Kita arahkan, kita fokuskan kepada Tuhan Yesus Kristus. Cermin kehidupan kita harus sama seperti guru kita, Tuhan kita, juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, maka kita tidak akan menjadi terjebak dengan hanya bersifat mementingkan kepentingan kita sendiri, memperkaya diri sendiri. Dunia akan menjadi tempat lebih baik untuk ditinggali oleh semua bangsa dengan adanya kita menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Bapak, Ibu, Saudaraku, inilah perenungan kita hari ini. Semoga bermanfaat, mengubah pola pikir kita,
Menjadi kepala bukan harus menjadi nomor satu, bukan harus menjadi orang yang kaya, orang yang bisa menindas orang lain. Tapi kita mempunyai kebebasan. Sebagai kepala punya kebebasan untuk mengatur kehidupan kita, kita arahkan kepada Yesus. Karena janji Allah di dalam Ulangan 28 ayat 13 itu berbicara komunal untuk bangsa Israel secara keseluruhan. Jika mereka menjalankan kehidupan ini tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, berkat Tuhan akan mengalir. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dimanapun Bapak Ibu Saudaraku yang sedang mendengar firman Tuhan, mungkin hari ini engkau berpikir hidupmu kayaknya kok monoton, hidupmu selalu di bawah, kenapa yang lain selalu di atas. Jangan berkecil hati Bapak Ibu. Saat engkau dalam keadaan susah hidupmu, saat keadaan kelontang-lantung, pekerjaannya tidak tetap dan sebagainya, tetaplah berharap kepada Tuhan. Kapasitas rohani kita harus ditingkatkan. Gaya hidup kekristenan, gaya hidup mengasihi, gaya hidup sesuai dengan kerajaan Allah, itu harus kita biasakan di dalam hidup ini supaya orang melihat bahwa Kristus itu ada di dalam hidup kita. Terima kasih yang sudah mendengar firman Tuhan. Kiranya berkat Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus mengalir atas kita semuanya sampai kesudahan zaman. Tuhan Yesus memberkati.